Novel yang ditulis oleh Terelie ini menceritakan tentang sebuah keluarga di desa terpencil yang dekat dengan hutan, yaitu Lembah Lahambai. Lalisa sebagai anak pertama mengambil peran sebagai kepala keluarga karena ayahnya yang sudah tiada. Ia melakukan pengorbanan yang besar terhadap keluarga kecilnya, terutama terhadap masa depan adik-adiknya. Lalisa rela putus sekolah, bekerja keras demi mendapatkan uang, dan berharap adik-adiknya mendapatkan pendidikan yang tinggi. Banyak cobaan yang telah ia lalui. Dari ia yang sebenarnya bukan merupakan anak kandung keluarga tersebut, dan itu dapat dibedakan melalui fisik mereka. Ia yang tak kunjung menikah, sampai akhirnya ia mengidap penyakit kanker. Dalimunte sebagai anak kedua sangat mengerti dengan keadaan keluarganya. Ia bertekad akan rajin belajar agar bisa mengubah kehidupan keluarganya. Ia bahkan mengubah perairan desa dengan mendirikan kincir angin di sungai. Wibisana dan Ikanuri termasuk anak yang pintar, namun ia sering bandel dan cabut sekolah, sering menimbulkan masalah dan membuat Lalisa marah. Tapi mereka mempunyai tujuan untuk mendapatkan uang dengan bekerja di kota. Dan Yeshintal yang seorang gadis kecil, ia sangat suka dengan alam. Saat dewasa, ia hobi berpetualangan untuk penelitian. Saat teman-teman membaca novel ini, maka teman-teman akan mengetahui bagaimana lucunya kehidupan masa kecil mereka. Lalisa juga menggarap kebun stroberi yang sempat beberapa kali gagal dan ia hampir putus asa. Pada akhirnya, dengan penanganan terbaru, kebun tersebut berkembang pesat dan menyebabkan perubahan yang pesat juga di desa tersebut. Datanglah masa ketika adik-adik Lalisa menikah. Dengan pertimbangan berat, mereka mendahului kakaknya setelah diyakinkan oleh Lalisa. Lalisa pun telah mempunyai keponakan dari ketiga adik laki-lakinya. Tibalah saat di mana semua adik-adiknya yang jauh dari kampung harus pulang karena permintaan terakhir Lalisa. Keadaan Lalisa pun sangat memprihatinkan, dengan infus di mana-mana. Ia dirawat di rumahnya karena ia mengidap penyakit kanker stadium akhir. Ia meminta agar Yasinta menikah sebelum ia pergi. Sesaat setelah Yasinta melakukan ijab kabul, Lalisa pun menghembuskan nafas terakhirnya. Suasana haru yang terjadi di dalam rumah tersebut. Sakit kanker yang diderita oleh Lalisa sudah stadium akhir karena ia selalu menyembunyikan semuanya sendiri. Baiklah teman-teman, sekarang kita langsung masuk kepada unsur intrinsik dari novel Bidadari-Bidadari Surga. Yang pertama ada tema. Novel ini bertemakan tentang perjuangan seorang kakak kepada adik-adiknya, atau bisa juga kasih sayang seorang anak kepada keluarganya. Yang kedua ada tokoh. Lalisa merupakan seseorang pejuang keras, penyayang, tegar, rela berkorban, kuat, tegas dan mandiri. B. Mak Lainuri, baik dan lemah lembut. C. Dalimunte, baik, pintar, rajin dan penurut. D. Ikanuri, agak sedikit nakal namun sebenarnya baik. E. Wibisana, baik, rajin dan sedikit nakal. F. Yasinta, baik, cantik, suka dengan hewan dan suka berpetualang. Yang ketiga ada latar. Dalam novel ini, latar tempat, waktu, dan alat kadang terlewatkan dan tidak disebutkan. Namun pada cerita ini, latar tersebut hanya disebutkan beberapa kali sesuatu peristiwa itu terjadi, seperti kejadian kepergian kepeninggalan ayahnya di hutan atau rumah Lalisa di Lembah Lahambai, serta kota, hutan, dan luar negeri di mana tempat adik-adiknya bekerja. Latar waktu yaitu pagi, siang, sore, malam, dan tengah malam. Latar suasana sedih, bahagia, haru, marah, kecewa. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang dari novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu mengisahkan sebuah kisah orang lain atau dari sudut pandang seorang pengarang. Yang kelima, alur. Pada novel ini menggunakan alur campuran karena cerita yang selalu berulang ke masa lampau dan kembali ke masa depan. Dan yang terakhir, amanat. Kisah ini mengajarkan kita untuk berjuang keras, sabar dan pantang menyerah seperti Kak Lalisa yang sekuat tenaga membesarkan keempat adiknya bersama Mamak Linuri. Belajarlah dengan giat agar dapat mengubah masa depan.
Belajarlah dari sebuah kesalahan, dan dalam mencari jodoh hendaknya tidak mempertimbangkan ukuran fisik. Bersyukur dengan kehidupan yang ada dan berusaha memperbaikinya menjadi lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur ekstrinsik dari novel ini. Unsur ekstrinsik ini terbagi dua, yaitu biografi pengarang dan hubungan antara novel ini dengan para pembaca. Langsung saja kita masuk ke dalam biografi penulis. Terelie merupakan nama pena penulis novel Indonesia. Ia lahir di Lahat, Indonesia pada 21 Mei 1979 dengan nama asli Darwis. Beberapa karya Terelie yang diangkat ke layar lebar yaitu Hafalan Sholat Delisa, Moga Bunda Disayang Allah, dan novel ini Bidadari-Bidadari Surga. Meski berhasil dalam dunia literasi Indonesia, kegiatan menulis hanya sekedar hobi karena sehari-hari ia masih bekerja di kantor sebagai akuntan. Pendidikan beliau yaitu SD di SDN 2 Kikim Timur, Kabupaten Lahat, SMP di SMPN Negeri 2 Kikim, Kabupaten Lahat, SMA di SMAN 9 Banda Lampung, dan berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saat ini ia telah memiliki keluarga dengan pasangan Rizky Amelia dan telah mempunyai 2 orang anak. Kehidupan pribadi Terelie merupakan seorang anak petani biasa yang tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Terelie merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kehidupan masa kecil yang dilalui Terelie penuh dengan kesederhanaan yang membuatnya tetap sederhana hingga kini. Sosok Terelie terlihat tidak banyak gaya dan tetap rendah hati dalam menjalani kehidupannya. Terelie ini telah mempunyai banyak sekali karya. Dan yang paling booming sekarang adalah karyanya yaitu dalam series Bumi. Ketika kita mencari biografi tentang Terelie, maka kita akan menemui berbagai macam karyanya yang telah dirilis sejak tahun 2005 sampai sekarang. Wow, semoga kita bisa menjadi beliau ya, yang telah menciptakan banyak sekali karya dan semua karyanya tuh berhasil. Yang terakhir adalah hubungan antara novel dengan pembaca. Kita pasti tahu novel ini bercerita tentang kehidupan seorang keluarga yang dari dulu telah bekerja keras demi masa depan adik-adiknya. Dari novel ini kita dapat mengambil berbagai macam nilai yang dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari membaca kita dapat mengetahui makna tafsirat yang ditulis oleh pengarang kepada pembaca. Di sini juga terdapat beberapa nilai, yaitu nilai religius, yaitu bertakwa kepada Tuhan, nilai sosial, saling membantu, prasangka baik, saling menghargai keadaan fisik. Nilai moral, yaitu berbakti kepada orang tua, perjuangan kakak kepada adik, dan kepatuhan adik kepada kakaknya. Nilai estetika, yaitu budaya daerah di pedesaan. Sekian pemaparan dari saya, semoga teman-teman dapat mengerti. Bagi teman-teman yang belum membaca novelnya atau menonton filmnya, saya sangat menyarankan sekali teman-teman semua menonton atau membaca novelnya. Karena di sini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.